Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah, NIM 22411040172. Teman saya Nur Sabrina Alia Rahmah, NIM 22411040173. Yang teman kedua Radiana Endah Titisari, NIM 22411040107. Di sini saya kelompok 10 pengadaan sarana dan prasarana. Di sini saya akan menerangkan poin pertama, yaitu tentang hakikat pengadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Hakikat pengadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan menyediakan semua barang dan jasa untuk keperluan berdasarkan hasil perencanaan yang dimaksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional bertambah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah. Fungsi ini pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi jumlah, waktu, dan tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang tujuan diadakannya pengadaan sarana dan prasarana dilakukan untuk menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah untuk memenuhi kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan lancar serta tidak terhambat. Selanjutnya ada karakteristik pengadaan sarana dan prasarana, meliputi yang pertama itu berorientasi pada masa depan. Pengadaan sarana dan prasarana ini berfokus pada masa depan. Hal ini berarti bahwa pengadaan harus mempertimbangkan kebutuhan masa depan dan mempersiapkan untuk itu. Hal ini juga harus mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa mendatang. Yang kedua itu berorientasi pada kebutuhan. Pengadaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pengadaan harus mengidentifikasi kebutuhan yang ada dan membuat keputusan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga itu ada berfokus pada kualitas. Jadi, pengadaan sarana dan prasarana harus berfokus pada kualitas. Hal ini berarti bahwa harus memastikan bahwa fasilitas yang dibangun memiliki kualitas yang tinggi dan bahwa mereka dapat bertahan selama periode waktu yang lama. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keempat berorientasi pada efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana harus berfokus pada efisiensi. Hal ini bahwa harus memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat berfungsi dengan efisien dan menyediakan hasil maksimal dalam biaya minimal. Poin kelima yaitu strategi dan tata cara sarana dan prasarana dalam pendidikan. Dibagi menjadi 8, yaitu pembelian, yang kedua pembuatan sendiri, yang ketiga penerimaan hibah atau bantuan, yang keempat penyewaan, yang kelima pinjaman, keenam pendaur ulangan, ketujuh penukaran, kedelapan perbaikan atau rekonstruksi atau rekondisi. Poin yang keenam yaitu prosedur sarana dan prasarana dalam pendidikan, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat, bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Poin ke-7 yaitu jenis-jenis sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik.
Pengertian dari fasilitas fisik sendiri merupakan segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti kendaraan, alat tulis, komputer, perabot alat peraga, media, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu fasilitas non-fisik, yakni sesuatu yang bukan benda mati yang memudahkan atau melancarkan sesuatu seperti manusia, jasa, dan uang. Tentang teknik sarana dan prasarana. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian. Pengertian pengadaan sarana dan prasarana meliputi pemilihan, akuisisi, pengembangan fasilitas yang dibutuhkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi memiliki infrastruktur yang memadai untuk beroperasi dengan efek dan efisien. Yang kedua, proses pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Tahap awal melibatkan identifikasi kebutuhan dan tujuan, penentuan anggaran, serta penyusun rencana pengadaan secara menyeluruh. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan. Tahap implementasi rencana pengadaan yang meliputi proses tender, negosiasi, kontrak, dan penerimaan barang atau jasa. Yang ketiga, evaluasi pengadaan. Pemeriksaan hasil pengadaan untuk menilai apakah tujuan awal tercapai, termasuk evaluasi kualitas dan kendala atau puasan pengguna. Selanjutnya, pedoman sarana. Pedoman etika sarana dan prasarana. Orang memahami atau menerapkan pedoman etika dalam penggunaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pemantauan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan pedoman etika terus diikuti dan dipatuhkan oleh semua pihak terkait. Yang kedua, sanksi. Sanksi ditetapkan kepada mereka yang melanggar pedoman etika untuk memastikan akibat yang sesuai dan memberikan efek jerah. Selanjutnya, langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan melakukan penilaian seluruh tentang kebutuhan organisasi yang persyaratannya fisik dan non-fisik. Yang kedua, penyusun jadwal pengadaan. Penentuan waktu yang tepat untuk mengakuisisi sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang ketiga, penentuan metode pengadaan. Memilih metode pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek. Yang keempat, pemilihan pemasok. Menyusun kriteria pemilihan pemasok dan membuka proses tender atau negosiasi untuk memilih pemasok terbaik. Yang kelima, evaluasi hasil pengadaan dan pelaporan. Mengukur keberhasilan pengadaan sarana dan prasarana dan melaporkan hasilnya kepada pihak terkait. Yang keenam, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi secara terperinci. Hal ini meliputi analisis terhadap kebutuhan ruang, peralatan, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mendukung operasional organisasi dengan efektif. Selanjutnya ada pemerolehan sarana dan prasarana. Yang pertama, sistem keamanan. Sistem keamanan itu menerapkan sistem keamanan canggih seperti kamera pengawas untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang kedua, ada pengolahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang ketiga, rencana pemeliharaan rutin. Menerapkan jadwal pemeliharaan teratur untuk memastikan semua fasilitas sekolah berfungsi dengan baik. Yang keempat, pengolahan aset. Pengolahan aset itu mengelola inventaris atau aset sekolah, termasuk pemeliharaan dan pengganti peralatan yang sudah usang. Yang kelima, peningkatan dan renovasi. Merencanakan dan melaksanakan proyek perbaikan, renovasi atau pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang terakhir, evaluasi dan pembaruan sarana dan prasarana di sekolah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.